Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang kembali di channel YouTube Zikir dan Doa Mustajab. Para sahabat, setidaknya ada 7 waktu dianjurkan membaca dan mengamalkan ayat kursi. Pertama, pada waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Kedua, pada waktu pagi dan sore hari. Ketiga, pada waktu menjelang tidur. Keempat dan kelima, pada waktu keluar rumah dan ketika masuk rumah. Keenam, pada waktu sedang berada di dalam rumah. Dan yang ketujuh, pada waktu menunggu wanita yang akan melahirkan anak. Kita akan membahasnya lebih jauh, namun sebelumnya bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Terima kasih pula telah subscribe dengan channel ini. Semoga Allah senantiasa melindungi para sahabat, para jamaah semua dari semua keburukan dan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, berikut penjelasan selengkapnya 7 waktu dianjurkan membaca dan mengamalkan ayat kursi. Pertama, pada waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Rahasianya, Allah menjamin keselamatan kita dan menjamin kelak masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, siapa saja yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah hingga memasuki waktu sholat berikutnya. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, siapa saja yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, maka kelak masuk ke dalam surga setelah kematiannya. Yang kedua, pada waktu pagi dan sore hari. Dalam hadis riwayat Imam Nasai bersumber dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab disebutkan, jika pada pagi hari engkau membaca ayat kursi, maka engkau selamat dari gangguan kami para jin dan setan hingga sore hari. Dan jika engkau baca ayat kursi pada waktu sore hari, maka sampai besok pagi engkau selamat dari gangguan kami para jin dan setan. Yang ketiga, pada waktu menjelang tidur. Disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika sebelum tidur engkau membaca ayat kursi, maka Allah akan mengirimkan malaikat penjaga yang menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu. Yang keempat dan yang kelima, pada waktu keluar rumah dan masuk rumah. Disebutkan hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang keluar dari rumah kediamannya, lalu dia membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk memintakan ampunan untuknya dan mendoakannya. Kemudian jika dia pulang dan masuk ke dalam rumahnya, lalu membaca ayat kursi, maka Allah akan melenyapkan kefakiran dari pandangan matanya. Yang keenam, pada waktu sedang berada di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada sebuah ayat yang menjadi pemimpin semua ayat Al-Quran, yang jika dibaca di dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada setan, maka setan akan keluar lari ketakutan. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang ketujuh, pada waktu menunggu wanita yang akan melahirkan anak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bahwa saat Sayyidatina Fatimah akan melahirkan, Rasulullah meminta Sayyidatina Ummu Salamah
dan Sayyidatina Zainab binti Jahash agar mendampingi Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan dan membacakan untuknya ayat kursi, surah Al-Falaq dan surah An-Nas serta ayat 54 dari surah Al-A'raf. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.